bulan. Oke. Tapi ingat ya, Ndok ya, nggak apa-apa kamu itu. Tapi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri ya. Iya, iya. Nah, karena saya tidak ingin Iya, iya. setelah viral kalian minta take down. Oke, kenapa saya? Iya. Gini. Kan majikan saya semalam ngasih itu surat notis. Tapi katanya dia nggak maunya itu tanggal 12 sih. Dia sudah nggak mau pakai saya gitu. Soalnya katanya di rumah nggak ada kerjaan gitu. Tanggal berapa Terus kamu ngasihnya? Dia ngasih kamu notisnya kapan? kasih notisnya semalam. Tapi ngomongnya yang nggak putus saya itu tanggal 12. Ngasih notisnya baru semalam. Oke, Tapi terus? saya bingung itu. Tapi yang saya bingung itu gini, Cok. Dia ngasih notis ke saya 1 bulan pemberitahuan untuk keluar itu. Tanggal 6 saya sudah harus keluar. Itu gimana ya, Cek? Kan keliru. Seharusnya kan tanggal 11 Januari atau 12 Januari kan kalau 1 bulan. Kenapa kamu nggak nanya sama dia? Juga. Lah kenapa kamu nggak nanya sama dia? Sudah saya tanya ke Sinsang. Terus? Kan atas nama Sinsangnya. Terus? Itu tapi nggak dibalas, belum dibalas. Mungkin masih rundingan sama itu sama bosnya atau apa gimana nggak tahu. Belum dibalas sampai sekarang. Terus yang saya jadi pertanyaan itu apa mungkin dapat itu ya apa sama agent itu berkomplot gitu loh deh. Soalnya kalau saya di sini kerja kalau sama belum agent berkomplot maksudnya gimana, Sam? Gini, kalau saya keluar sebelum tanggal 10 Januari itu hitungannya saya belum 1 tahun di sini sih kayak gitu loh. Terus? Kan katanya kalau proses itu kalau belum 1 tahun nggak boleh pindah agent gitu. Betul. Mungkin agentnya permainannya di situ gitu loh. Jadi saya dikeluarkan tanggal 6. Saya nggak mau tanda tangan sih, soalnya kan dia bilangnya nggak mau ngerjain saya kan tanggal 12. Terus semalam itu suratnya tanggal 6. Saya harus keluar. Jadi saya nggak mau tanda tangan. Gitu. Nah, yang saya kalau sebelum tanggal 10 saya kan nggak jadi setahun. Mungkin itu permainan aja. Nanti kalau ngatasi ke izinnya gimana sih? Oke. Bingung saya. Karena kan kamu bukan anak buah saya ya. Kamu bukan anak buah saya ya. Kamu anak belum. Bukan kan? Bukan anaknya Koko Thomas kan kamu? Bukan. Oke. Jadi ini saya nggak tahu, Mbak. Saya ngasih data ke Koko. Oke. Saya nggak tahu nih, Mbak, karena sekali lagi saya pribadi tidak tahu apa yang terjadi. Kemungkinan besar majikanmu nyuruh kamu tanggal 6 tapi mereka bayarnya full juga bisa jadi. Kan saya tidak tahu nih. Saya kan tidak tahu bagaimana dan seperti apa. Karena itu lebih baik telepon agenmu untuk menanyakan lebih jelas lagi. Benar nggak? Terus alasannya juga nggak diisi, jadi saya nggak mau nulis itu, nggak mau tanda tangan. Alasan pemutusan kontraknya itu apa? Katanya kan dulu dia nggak putus saya karena nggak ada kerjaan di sini. Terus mau dikerjain di tempat lain, saya nggak mau, saya nggak sesuai job. Saya nggak mau gitu. Karena itu Miss Yuni selalu bilang alasan itu kan tidak diperlukan. Kalau majikan tidak memberikan alasan kan boleh dong. Saya nggak suka kamu nih karena kerjaan kamu kurang bagus. Saya nggak nulis surat pernyataan seperti itu kan nggak apa-apa. Karena itu kan jika mereka ingin memberikan alasan, seandainya mereka tidak memberikan alasan, tuh kita tidak bisa memaksa mereka untuk memberikan alasan, sayang. Oh, begitu ya? Betul. Kalau nyari majikan baru kan biasanya kan tanya alasannya apa, boleh nggak telepon majikanmu yang lama gitu. Ya kamu nanyakan karena orang Hongkong tidak suka nomornya dikasihkan orang lain. Iya sih, kan jadi sulit ya buat cari majikan baru. Nah itu ya karena itu kan saya selalu nanya nih sama kamu. Kan nggak mungkin juga majikan ambil kamu cuma dipakai 1 tahun. Pasti ada alasan dan kamu pastinya tahu. Ya kamu kurang sergap atau kurang bersih atau kamu nggak bisa bahasa atau apa kan bisa jadi. Kan kamu pastinya tahu nih. Kan nggak mungkin majikan aja yang salah. Bener nggak? Iya, iya. Kan kamu tahu nih, alasannya kamu pasti tahu karena kamu disuruh pocoy apa karena kamu sendiri nggak fleksibel karena itu majikan ngapain harus mempertahankan kamu.
Oh, kalau masalah kerjaan saya kira nggak ada masalah, Ceh. Karena kalau dia bilang nggak butuh saya karena nggak ada kerjaan, itu mungkin alasannya dia aja. Soalnya rumahnya dia kan kebanjiran. Ini kan Hmm. semua kan ambruk semua. Jadi terus dia sekarang ada bisnis itu hotel. Saya disuruh kerjain di hotel gitu sih. Hmm. Terus saya nggak mau, saya nentang, saya nggak mau itu nggak sesuai job saya. Jadi saya nggak mau ngelanjutin gitu. Terus dia bilang, kalau kamu nggak mau ngelanjutin kerja di hotel sini ya saya nggak butuh kamu. Terus gitu. Ya apa yang kamu lakukan benar kalau kamu tidak mau bekerja di situ. Ya udah kan nggak ada alasan kan kamu bisa kalau dikasih tahu kalau Iya, ditanya, kamu di interview otomatis kan jawabannya sudah tahu bahwa kamu disuruh bekerja di hotel. Kan selesai toh? iya. Mm-mm. Apalagi yang Itu ditanyakan. betul ya, deh. Ya, itu nyata atau enggak kan hanya kamu yang tahu Tondo. Benar enggak? Ada. Saya ada buktinya. Iya, Lah ada ya, makanya buktinya. kan yang penting itu Ada nyata video. bukan palsu itu aja. Iya, iya. Mm-mm. Nanti iya nanti kalau dapat nanti malam mungkin ya kalau dikasih tahu itu apa nanti saya baru tanda tangan. Tapi yang jadi ini masalahnya kok bisa tanggal 6 disuruh keluar kan saya masih terikat izin yang lama kalau tanggal 6 saya disuruh keluar. Ya, itu kamu harus nanya agenmu sayang, karena Miss Yuni nggak ada data dan saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh majikan. Kalau saya nih ngajarin kamu seperti ini, seperti itulah, siapa tahu majikan memberikan kamu gaji full di tanggal 6, kan saya nggak tahu juga nih. Kan saya tidak pernah berprasangka buruk pada majikan. Jadi kan saya Ya. tidak tahu, saya tidak ingin praduga. Kan belum terjadi. Bener nggak? Tanggal 6 itu Iya, mungkin Cek. kamu digaji. Digaji full, ditambahin. Saya kan nggak tahu. Oh, Bener nggak? begitu jadi saya nunggu ini ya keputusan majikan dulu nanti gimana. Saya kan bilangnya saya nggak mau tanda tangan dulu soalnya kan kenapa kok dimajuin 1 minggu gitu. Juga Kan belum seperti saya tahu. katakan, kalau dimajukan 1 minggu, majikanmu gaji yang 1 minggu kan nggak ada masalah dalam peraturan, Mbak. Yang penting dia tetap ngasih kamu full sampai tanggal 12. Kamu dikeluarin tanggal 1 pun nggak ada masalah. Yang penting gajianmu tetap sampai tanggal 12 di one man notice-nya. Sesuai notis itu ya, Dek. Sesuai Betul, notis itu ya. betul, betul, betul. Jadi nggak ada masalah. Tapi nanti kalau soalnya agent ini juga kalau dia tahu saya dikerjain di tempat lain pun juga diam-diam aja nggak bantu, nggak ngasih tahu majikan atau nggak apa. Kan saya nggak bisa Saya ngontrol orang lain, Mbak. Saya kan nggak bisa memeriksa agent-agent lain. Kan saya bukan siapa-siapa. Saya cuma bercerita tentang apa yang seharusnya. Like kamu menanyakan agentmu kenapa tidak membantu seperti ini, seperti itu. Saya nggak bisa jawab, sayang. Ini di luar ranah saya. Wah, iya sih. Heeh. Jadi kamu tanya yang setidaknya saya tahu gitu loh. Lah kenapa agentmu seperti ini? Aku mana tahu pikirannya orang, sayang. Hah? Iya coba. Kamu nanya tentang itu ya saya jawab itu. Tapi like kamu suruh Miss Yuni meraba-raba pikiran orang juga nutut no untuk ke Miss Yuni ya. Hmm. Ada yang lain lagi? Oh ya soal itu saja sih masalah saya itu soal majikan sama agent itu saja. Ya udah sekarang sudah jelas. Iya nunggu itu ya keputusannya sama majikan dulu ya. Betul. Oh Ada yang lain ya udah lagi? makasih sih. Ya, Udah nggak ada kayaknya. Ini sama-sama. kan Oke. kayaknya. Iya oke deh. Oke. Terima kasih sih. Iya, bye-bye. Miss Yuni selalu mengajarkan kalian untuk tidak gupuh dalam segala hal, tidak terlalu kancong dalam segala hal. Kalian itu terlalu bingung dan pikirannya wis gak jelas kabeh. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Wong belum terjadi pikiranmu sana aneh. Ya Miss Yuni nggak merasakan sih. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu dapatkan dengan kegalauanmu? Nggak ada yang bisa kamu lakukan karena itu tetap bersabar dan melanjutkan aktivitas. Kalaupun disuruh keluar lebih awal, ya udah nggak apa-apa. Yang penting majikan bayar kamu sampai tanggal 12 di saat notis itu diberikan. Jadi dan tidak semua orang bisa saya angkat teleponnya. Karena itu saya selalu katakan lebih baik kalian mandiri, kalian harus tahu, teredukasi diri sendiri, mencari informasi di luar sana. Jadi tidak perlu membutuhkan jawaban dari Miss Yuni. Kalian sendiri sudah punya jawaban jabatan tersebut. Ya, bisa difahami ya teman-teman. Jadi saya selalu ingin katakan bahwa Miss Yuni itu bukan patokan satu-satunya. Kamu bisa mencari informasi dan ingat bukan hanya Miss Yuni ada di sini. Banyak informasi-informasi di luar sana yang perlu kalian pahami juga. Banyak juga orang-orang yang di luar sana harus tahu bahwa informasi itu harus terupdate.
Ya kalau Miss Yuni nggak bisa ngangkat telepon, otomatis kalian cari informasi sendiri dong. Dan ingat, Miss Yuni itu tidak bisa membaca pikiran orang lain. Lah kamu tanya sama aku tentang perasaan agentnya, kenapa agentnya tidak seperti ini, tidak seperti itu, terus biar aku mau jawab piye rek. Bener nggak? Ya udah itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu.